Berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Kapolri agar segera membebaskan Gus Nur. Ya, sekali lagi agar segera membebaskan Gus Nur. Karena jangan sampai menambah ya negara kita ini yang sudah hancur. Ya, bahkan banyak sekali ini yang sudah berbicara negara kita ini bukan hanya hancur, tapi sudah hancur lebur. Saudara sekalian, betul tidak? Betul. Jadi hati-hati kalian. Inilah yang selalu saya sesalkan dari dulu ini. Ketika negara kita mengambil sikap membukukan yang namanya HTI, membukukan yang namanya FPI, tapi orang-orangnya tidak ditangkap. Nah, ini jadinya mereka menyusup di mana-mana, memanfaatkan kasus-kasus sampah untuk meronron negara kita. Jadi sebaiknya Kapolri harus tegas, carikan delik hukum dalam KUHP yang kira-kira bisa mengkerangkeng ini. Karena menurut saya ini sudah tindakan makar ini. Mengatakan bahwa Indonesia ini sudah hancur, bahkan hancur lebur. Ini kan provokatif sekali sebenarnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat tulang cembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Viral lagi teriakan dari orang-orang yang selama ini memang menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini terjadi huru-hara. Siapa lagi kalau bukan mereka ex-HTI yang bergabung dalam kelompok pengacara yang ingin membebaskan Sugi Nur dari tahanan. Mereka memberikan ancaman bahwa negara ini akan lebih hancur lagi manakala Sugi Nur tidak dikeluarkan dari tahanan. Betapa biadabnya ini. Jadi ini jelas-jelas yang dia serang adalah Kapolri. Psikologi Kapolri yang dia serang. Kenapa? Karena memberikan ancaman, Pak. Ex-HTI ini memberikan ancaman kepada pemerintah kita ataupun kepada Kapolri bahwa negara ini akan lebih hancur lagi dan bahkan sudah hancur lebur katanya. Nah, ini biadabnya, ini gorengan mereka. Padahal kita tahu sendiri bahwa negara kita hari ini di antara seluruh negara yang ada di Asia masuk dalam satu-satunya setelah Cina yang menjadi negara yang maju. Itu terbukti dengan masuknya Indonesia menjadi urutan ke-7 sebagai negara maju, dan di bawahnya itu ada negara Brasil. Nah, salah satunya ya, Brasil di bawahnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa baru-baru ini Pak Jokowi juga menjadi presiden G20. Artinya apa? Menjadi presiden G20 itu dan sukses melakukan perhelatan di Bali kemarin sampai seluruh mata dunia menyaksikan itu dan memberikan pengakuan. Beberapa tabloid di Hong Kong misalnya, di Macau misalnya, di Korea Selatan itu membahas soal Pak Jokowi. Mereka memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Pak Jokowi. Sementara mulut kadrun tadi ini mengatakan bahwa Indonesia hancur lebur. Yang mana hancur lebur? Nah, ini sebenarnya propaganda ini layak sebenarnya dikategorikan sebagai tindakan makar. Karena ini adalah bentuk provokasi. Padahal kita tahu sendiri kasus yang membeli Sugi Nur itu jelas. Itu penistaan agama dengan melakukan mubahalah. Yang dalam perspektif teman saya, muhabalah. Bayangkan itu. Dia melakukan mubahalah untuk menutupi, memberikan penguatan terhadap kebohongan yang dia lakukan. Kan sangat tidak masuk akal kalau kemudian Pak Jokowi memiliki jasa palsu. Artinya anak kecil pun juga tidak percaya. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini selain pernah menjadi wali kota, ini sudah sering saya ulangi nih, 2 periode menjadi wali kota, kemudian pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, dan masuk menjadi calon presiden dan terpilih 2 kali.
Itu artinya apa? Seluruh proses verifikasi ijazah itu sudah selesai di situ. Belum lagi misalnya Anda mengatakan bahwa ijazah SMA-nya. Aduh, ini lebih bodoh lagi. Sekelas UGM mana mungkin menerima ijazah palsu? Orang mendaftar masuk di UGM atau masuk di perguruan tinggi apapun, saya kira yang diperlihatkan adalah ijazah SMA. Jadi hati-hati kalian. Inilah yang selalu saya sesalkan dari dulu ini. Ketika negara kita mengambil sikap membukukan yang namanya HTI, membukukan yang namanya FPI, tapi orang-orangnya tidak ditangkap. Nah, ini jadinya mereka menyusup di mana-mana, memanfaatkan kasus-kasus kecil, kasus-kasus sampah untuk meronron negara kita. Dan saya punya keyakinan ini tidak akan pernah berhenti dia lakukan selama orang ini berkeliaran. Jadi sebaiknya Kapolri harus tegas, carikan delik hukum dalam KUHP yang kira-kira bisa mengkerangkeng ini. Karena menurut saya ini sudah tindakan makar ini. Mengatakan bahwa Indonesia ini sudah hancur, bahkan hancur lebur. Ini kan provokatif sekali sebenarnya. Padahal di sisi yang lain Indonesia ini diakui oleh dunia sebagai salah satu negara maju. Jadi memang kalian ini kadrun-kadrun biadab ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.